Generasi emas Timnas Indonesia, 11 kandidat naturalisasi menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Deretan atlet dari Indonesia Timur yang layak diperhitungkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Generasi emas Timnas Indonesia, 11 kandidat naturalisasi menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Bayangan akan kehadiran sebuah generasi emas dalam dunia sepak bola Indonesia kini mulai tampak makin jelas dan nyata, terutama ditandai dengan masuknya gelombang besar para pemain keturunan yang berkarir dan tumbuh di ranah sepak bola Eropa, yang siap dan bersemangat untuk memperkuat skuad nasional Garuda. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dengan penuh kesungguhan kini mengedepankan program naturalisasi sebagai strategi jangka panjang dan penting yang diarahkan secara spesifik untuk mengejar target besar pada Piala Asia 2027 serta Piala Dunia 2030, dua ajang prestisius yang menjadi impian tinggi bangsa. Perpaduan apik antara pemain lokal berbakat dan diaspora yang mempunyai kemampuan teknis serta pengalaman dari level kompetisi Eropa membuka peluang luas bagi Indonesia untuk bersaing di panggung internasional dengan lebih percaya diri dan kompetitif. Belakangan ini, semangat dan ambisi Timnas Indonesia dalam menggapai prestasi tinggi di dunia sepak bola semakin terasa kuat dan nyata di mata publik. Gelombang besar para pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia, walau sebagian besar tumbuh serta mengasah kemampuan di Eropa, kini menjadi sinar harapan baru yang membawa energi positif dan angin segar pada masa depan sepak bola tanah air kita. Para pemain ini bukanlah sekadar pemain turis yang ikut-ikutan saja, melainkan mereka merupakan bagian integral dari sebuah visi besar dan rencana jangka panjang untuk menciptakan sebuah skuad tangguh yang mampu tampil penuh percaya diri di level Asia dan bahkan menggetarkan dunia di panggung global. Program naturalisasi yang terus digalakan oleh PSSI saat ini sudah jauh melampaui sekedar sebuah proyek emporer atau sesaat. Dengan perencanaan yang matang serta strategi yang dipikirkan secara menyeluruh, PSSI membidik secara tegas sebuah target besar di masa depan, yakni membangun fondasi kokoh dan strategi tim yang mapan demi menyambut dan menatap Piala Asia 2027 serta ajang akbar Piala Dunia 2030. Dua ajang prestisius ini dianggap sebagai langkah yang sangat efektif dan cerdas supaya kualitas skuad Timnas Indonesia dapat mengalami lonjakan tajam dalam waktu yang relatif singkat dan membuahkan hasil nyata. Dampak dari proses naturalisasi ini sebenarnya sudah mulai terlihat dan menyentuh realitas lapangan hijau. Beberapa pemain keturunan seperti Jay Itzas, Calvin Verdong, dan Ragnar Oratmangon telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan positif dalam beberapa laga terakhir. Kehadiran mereka mampu meningkatkan performa dan daya juang tim dengan lambang burung Garuda, sehingga tim bisa tampil jauh lebih kompetitif dan tangguh ketika berhadapan dengan negara-negara kuat di benua Asia yang selama ini menjadi lawan berat. Melihat ke depan, masih terbuka lebar peluang untuk menambah pemain-pemain keturunan lain yang kualitasnya tidak kalah bersinar, dengan kemampuan serta pengalaman yang sudah terasah di kompetisi tingkat tertinggi Eropa. Banyak para figur muda berbakat yang berasal dari diaspora Indonesia kini sedang meniti karir cemerlang di Liga Utama Eropa dan memiliki potensi untuk membawa prestasi bagi Timnas Indonesia di masa depan yang tidak kalah membanggakan. Lini belakang Timnas menjadi sektor yang sangat diperhatikan dan menjadi fokus utama saat ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia sangat membutuhkan bek dengan postur tubuh yang kuat dan pengalaman bermain di kompetisi Liga Papan Atas Eropa agar bisa menjaga kestabilan serta konsistensi soliditas pertahanan. Ada sejumlah pemain keturunan yang saat ini bermain di liga-liga top seperti di Belanda, Jerman, dan Inggris yang disebut-sebut sebagai kandidat potensial yang bisa langsung dan cepat mengisi kebutuhan strategi pertahanan timnas sekaligus meningkatkan kualitas keseluruhan.
Tidak kalah pentingnya, peran lini tengah juga mendapat sorotan serius. Timnas Indonesia sangat memerlukan gelandang yang kreatif dalam mengembangkan pola serangan dan memiliki stamina serta kekuatan fisik yang mumpuni untuk bisa bertahan dan menciptakan peluang dalam menghadapi tekanan tempo tinggi permainan di level internasional. Para pemain keturunan yang sudah terbiasa hidup dan bermain dalam atmosfer kompetisi yang intens dan keras di Eropa, diyakini akan menjadi motor perubahan yang signifikan serta katalisator utama dalam meningkatkan kualitas permainan timnas. Lini depan timnas pun tidak luput dari perhatian khusus. Indonesia membutuhkan sosok striker yang tidak hanya tajam dan punya kemampuan mencetak gol secara konsisten, tetapi juga memiliki insting permainan yang matang demi memaksimalkan peluang emas di depan gawang lawan. Sejumlah pemain muda keturunan yang sedang berkembang di akademi klub-klub elit di Eropa saat ini dipercaya memiliki potensi besar dan siap menjadi bintang masa depan yang akan membawa harapan dan kegembiraan bagi sepak bola Indonesia. Jika seluruh proses naturalisasi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti, maka timnas Indonesia diprediksi akan memiliki komposisi skuad yang sangat ideal dan harmonis, yaitu kombinasi sempurna antara pemain lokal dengan keunggulan karakter dan pengalaman mereka, dan pemain keturunan yang membawa kelas profesional dan pengalaman dari ranah Eropa. Formula ini diyakini akan menjadi amunisi utama yang dapat mewujudkan berbagai ambisi besar bangsa di kancah kompetisi sepak bola internasional. Momentum besar di ajang Piala Asia 2027 merupakan salah satu momen paling berharga di mana generasi muda berbakat yang tengah dibangun ini diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya, memberikan suguhan permainan yang atraktif dan mengesankan, serta mampu meraih hasil yang lebih baik dan jauh lebih gemilang dibandingkan penampilan performa Indonesia pada edisi-edisi Piala Asia sebelumnya. Selain itu, mimpi besar Indonesia untuk bisa tampil di panggung Piala Dunia 2030 tidak lagi menjadi wacana kosong atau angan-angan kosong, melainkan semakin mendekati kenyataan berkat pembangunan sepak bola nasional yang berjalan sistematis, terencana dengan matang, dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar 11 pemain keturunan yang memiliki peluang besar dan diprediksi bisa menjadi bagian penting dari proyek luar biasa ini untuk menegakkan kejayaan sepak bola nasional. Tristan Guyer, seorang bek yang memiliki kemampuan multifungsi dan saat ini tengah menjalani masa peminjaman dari klub raksasa Ajax Amsterdam ke klub PEC Zwolle. Tristan memiliki fleksibilitas bermain yang tinggi karena bisa ditempatkan sebagai bek sayap maupun bek tengah, sehingga sangat membantu pelatih dalam mengatur strategi pertahanan. Pascal Struijk, pemain yang kini menjadi sosok kunci dan sering tampil di klub Leeds United, salah satu tim papan atas Liga Inggris yang kompetitif. Pascal berposisi sebagai bek tengah dan memiliki kualitas pengalaman bertanding di tingkat tertinggi yang tentu sangat berhargai bagi kekuatan lini belakang. Jensen Silt, bek tengah muda berusia 22 tahun yang saat ini mengenakan seragam Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Selama musim berjalan, ia sudah mencatatkan beberapa penampilan di kompetisi Bundesliga yang ketat dan bergengsi, memberikan indikasi kemampuan yang dapat diandalkan. Laurin Ulrich merupakan gelandang serang dan tengah yang saat ini memperkuat FC Magdeburg, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Jerman. Ia memiliki potensi besar sebagai pengganti ideal dari peran penting yang sebelumnya dipegang oleh Tom Hay di timnas, khususnya dalam mengatur tempo permainan. Luke Vickery, seorang pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap atau striker, kini memperkuat MacArthur, klub Liga Australia. Kecepatan dan kreativitasnya cukup menonjol dan diharapkan dapat menambah daya ledak lini depan timnas. Kane van Overen, kiper muda berusia 22 tahun yang saat ini menjadi pilihan utama dan andalan klub FC Volendam di Liga Belanda. Kepercayaan penuh dari klub menunjukkan potensi besar yang ia miliki di bawah mister gawang. Michel van Rooyen, pemain berpengalaman yang berposisi sebagai gelandang tengah dan juga dapat diandalkan sebagai bek sayap, saat ini membela TOP Os yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Usianya sudah matang yakni 27 tahun dan membawa keseimbangan antara pengalaman dan kelincahan. Daijiro Chirino, bek kanan tangguh yang saat ini menjadi pilihan utama klub UD Almeria di kasta kedua Liga Spanyol. Kemampuan bertahan dan mendukung serangan membuatnya menjadi salah satu aset berharga.
Luc Marinisen, bek tengah yang memperkuat FC Vedander, klub yang bertanding di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia. Ia memiliki fisik dan penguasaan posisi yang sangat baik, dibutuhkan untuk memperkokoh lini belakang. Jordi Weherman, gelandang tengah sekaligus bertahan yang saat ini memperkuat Madura United di kompetisi Super League Indonesia. Kombinasi kemampuan bertahan dan kreativitasnya sangat penting untuk menambah kedalaman skuad. Ilyas Al-Haft, pemain serba bisa yang mampu bermain di posisi sayap kanan-kiri sekaligus gelandang serang, membela klub Bangkok United di Liga Thailand. Fleksibilitas ini sangat bernilai untuk membangun pola serangan yang variatif dan dinamis bagi timnas. Sebagai rangkuman akhir, kehadiran para pemain keturunan ini tidak semata-mata hanya menguatkan kualitas fisik dan teknis skuad timnas Indonesia, melainkan juga menjadi simbol harapan baru dan inspirasi bagi seluruh masyarakat pecinta sepak bola di tanah air. Mereka membawa energi segar yang siap mengangkat level permainan dan membawa cerita baru yang patut dibanggakan oleh bangsa. Inilah saat yang tepat bagi generasi emas sepak bola nasional untuk mengambil peran utama, tampil secara gemilang di panggung besar, dan menuliskan sejarah baru bersama. Oleh karena itu, dukungan penuh dari semua pihak, baik supporter, pelatih, manajemen, hingga publik luas, sangat diperlukan agar perjalanan panjang ini dapat sukses dan memberikan hasil optimal. Catatan tambahan, menurut para pakar pengembangan olahraga dan pelatih ternama di dunia sepak bola, deretan atlet dari Indonesia Timur yang layak diperhitungkan untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, sebaiknya memberikan perhatian khusus dan peluang yang lebih besar kepada sejumlah pemain berbakat yang berasal dari wilayah Indonesia Timur, guna mendapatkan panggilan resmi untuk berpartisipasi dalam turnamen besar FIFA Series 2026 yang akan segera digelar. Fokus ini penting karena wilayah Indonesia Timur merupakan gudang talenta yang selama ini mungkin kurang mendapatkan porsi optimal dalam skuad nasional. Padahal, potensi mereka sangat luar biasa dan bisa memberikan warna serta kekuatan baru bagi tim. Hal utama yang mendasari rekomendasi ini adalah karena sejumlah pemain andalan dari kawasan Timur Nusantara telah membuktikan kualitasnya melalui penampilan mereka yang mengkilap dan konsisten di klub-klub tempat mereka berkiprah, terutama di kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026. Mereka tidak hanya sekedar bermain, tetapi menunjukkan kontribusi nyata yang sangat berpengaruh bagi kesuksesan tim masing-masing. Oleh karenanya, mereka pantas menjadi pertimbangan serius sebagai aset berharga yang dapat diandalkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai agenda pertandingan internasional, khususnya ajang bergengsi FIFA Series 2026. Sebelumnya, sejumlah nama pemain dari wilayah ini memang sudah pernah dipanggil dan telah memperkuat tim nasional, baik di era kepelatihan Sintayong maupun saat Patrick Kluivert menjabat. Mereka menunjukkan performa yang stabil dan terus meningkat di level klub, sebuah indikator penting yang harus diperhatikan oleh pelatih John Hartman dalam menyusun skuad agar tetap kompetitif dan selalu berkembang. Karena alasan ini pula, mereka masih sangat layak untuk dipertimbangkan kembali sebagai bagian dari tim nasional yang akan tampil di masa depan. Lantas, siapa saja sosok pemain asal Indonesia Timur yang kini tengah bersinar gemilang dan memiliki peluang besar untuk masuk dalam daftar skuad Garuda yang akan berlaga di FIFA Series 2026? Mari kita kupas satu persatu dengan lebih detail untuk memberikan gambaran lengkap mengenai potensi dan kehebatan mereka. Ricky Kambuaya, salah satu sosok atlet berbakat dari Indonesia Timur yang sangat patut untuk diperhitungkan oleh pelatih John Hartman dalam memilih susunan pemain adalah Ricky Kambuaya. Pemain yang berposisi di lini tengah ini memang dikenal sebagai figur penting yang dapat menjadi poros sekaligus pengatur permainan timnas Indonesia, sebuah posisi sentral yang menjadi kunci bagi keberhasilan taktik tim di lapangan. Keberadaan Ricky sangat diperlukan dalam skuad timnas, terutama menyusul absennya Tom Hay yang harus menjalani masa hukuman skorsing akibat akumulasi kartu atau pelanggaran aturan. Kondisi ini membuat tim pelatih harus melakukan evaluasi dan perubahan dalam susunan pemain lini tengah agar tetap seimbang dan memiliki daya saing yang kuat. Ricky muncul sebagai salah satu opsi terbaik yang dapat mengisi posisi kosong tersebut dan memberikan kontribusi maksimal dari sektor tengah. Selain itu, Ricky menunjukkan performa yang sangat konsisten dan membanggakan bersama klubnya Dewa United di sepanjang musim ini.
ia telah mencatatkan setidaknya 21 penampilan dalam berbagai kompetisi bergengsi, baik di ajang BRI Liga 1 yang merupakan kompetisi domestik papan atas Indonesia, maupun di Liga AFC Challenge yang menghadirkan lawan-lawan dengan kualitas berbeda. Ketangguhannya di lini tengah membuat Dewa United tergantung pada kontribusinya untuk membangun serangan dan mengatur ritme permainan. Kontribusi Ricky pun bukan hanya sekedar hadir di lapangan, tetapi juga tercermin dari statistik yang cukup impresif, yaitu dengan berhasil mencetak 3 assist yang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan memberikan umpan-umpan matang kepada rekan setimnya. Sebelum John Hartman mengambil alih posisi pelatih, pemain yang kini berusia 29 tahun ini sudah dikenal luas sebagai salah satu tulang punggung timnas Indonesia di era kepemimpinan Patrick Kluivert, menandakan bahwa kualitasnya sudah terbukti dan teruji dalam kompetisi internasional. Yakob Sayuri. Selain Ricky, nama Yakob Sayuri juga merupakan kandidat yang sangat sulit untuk diabaikan dan patut diperhitungkan dalam daftar panggilan timnas Indonesia untuk bertarung di FIFA Series 2026. Pemain yang berasal dari Kepulauan Yapen ini telah menampilkan aksi sepak bola yang sangat memukau bersama tim Malut United di kompetisi Liga 1, memperlihatkan kemampuan teknis dan fisik yang mumpuni. Sampai detik ini, Yakob telah berhasil mengemas 6 gol dan 3 assist dari total 17 pertandingan yang dijalani. Meskipun angka ini mungkin belum mencapai puncak maksimal performanya, karena sempat mengalami skorsing yang membuatnya harus absen dalam beberapa laga. Performa keseluruhan Yakob tetap menarik perhatian para pengamat dan pendukung sepak bola nasional. Salah satu keunggulan utama yang dimiliki Yakob adalah fleksibilitas posisinya di lapangan. Di musim ini saja, ia mampu turun bermain di berbagai posisi berbeda sesuai kebutuhan tim, mulai dari sayap kanan, sayap kiri, hingga pada beberapa kesempatan ia diminta untuk mengisi posisi bek kanan ketika situasi taktis memerlukan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai peran ini menunjukkan betapa bernilainya Yakob sebagai pemain multifungsi yang bisa diandalkan. Pengalaman Yakob bersama timnas Indonesia juga sudah tergolong cukup matang dan berharga. Dalam catatan statistiknya, ia telah mencatatkan pencapaian 3 gol dan 4 assist dalam 29 penampilan di berbagai kejuaraan dan laga internasional membela skuad Garuda. Ini membuktikan bahwa Yakob bukan hanya pemain yang mampu bersinar di level klub, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan saat membela negara. Yansé Sayuri. Tidak hanya Yakob, saudara kembar dari dirinya yaitu Yansé Sayuri juga patut mendapat perhatian khusus dan sangat layak masuk dalam daftar nama panggilan timnas Indonesia. Dengan menjadi bagian dari skuad FIFA Series 2026, kehadiran Yansé akan memberikan pilihan bek kiri yang kuat dan eksplosif, yang pastinya akan menambah kedalaman dan variasi di lini pertahanan skuad Garuda. Sepanjang musim berjalan ini, Yansé bahkan menunjukkan performa yang lebih konsisten dibandingkan dengan saudaranya Yakob. Ia menjadi salah satu pemain reguler di Malut United, di mana ia hanya absen 1 kali saja sepanjang kompetisi Liga 1. Bukti dari kondisi fisik prima dan kepercayaan penuh dari pelatih klub. Statistik penampilan Yansé juga mengesankan, dengan total 22 laga dimainkan dan seluruhnya berstatus sebagai starter. Hampir di semua pertandingan itu, ia bermain penuh dalam durasi 2 kali 45 menit, menandakan bahwa dirinya adalah pilihan utama tanpa tergantikan. Dari 22 laga tersebut, Yansé sudah berhasil menyumbangkan 1 gol dan menorehkan 3 assist yang sangat berharga bagi timnya. Kehadiran Yansé di skuad timnas akan memperluas opsi yang dimiliki John Hartman di posisi bek kiri, selain pemain-pemain lain yang sudah dikenal seperti Calvin Verdonak dan Dean James Patinama. Ini menjadi sangat penting, mengingat kondisi beberapa pemain seperti Shane Patinama yang dipastikan tidak bisa tampil karena menerima hukuman skorsing, serta Pratama Arhan yang harus menepi untuk waktu tertentu akibat cedera fisiknya. Dengan bertumpuknya talenta hebat dari wilayah Indonesia Timur yang terus-menerus menunjukkan perkembangan kualitas dan kematangan permainan, sudah saatnya bagi pelatih timnas untuk membuka mata lebih lebar dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pemain tersebut agar bisa tampil di panggung sepak bola internasional yang sesungguhnya. Kejuaraan FIFA Series 2026 memiliki potensi besar untuk menjadi momen berharga dan emas bagi para atlet dari Timur Nusantara untuk menorehkan prestasi dan membawa harum nama bangsa di arena sepak bola dunia yang kian kompetitif. Bagaimana menurut Anda sendiri? Kira-kira siapa dari para pemain berbakat ini yang paling layak mendapat kesempatan emas tersebut? Mari kita buka ruang diskusi dan berbagi pandangan.